Hai teman-teman sekalian, selamat datang lagi di kanal Safar Nurhan. Teman-teman, di Twitter ada satu adegan kecil yang cukup viral. Itu adegan dari Pevita Pierce di film apa saya tidak tahu, itu di film atau series di video kayaknya. Di situ Pevita Pierce kayak memprotes teman kencannya ini menggunakan bahasa Inggris pakai jujurly, which is apa segala. Dan banyak yang tidak suka dengan video itu. Tidak suka dengan gaya teman kencannya Pevita yang menggunakan bahasa campur-campur. Bahkan si Pevita juga menyebut, kenapa sih kamu menggunakan bahasa campur-campur seperti itu? Ya kalau mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Indonesia saja. Dan kalau pakai bahasa Inggris, ya bahasa Inggris saja. Teman-teman sekalian, ini isu yang sudah beberapa tahun lalu, yang juga menjadi sorotan di kalangan pengguna media sosial, yang istilahnya itu adalah bahasa Jaksel. Jadi bahasa Jaksel itu di yang populer itu bahwa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu nyatu gitu ya. Dicampur atau code mixing gitu. Misalnya which is, you, semuanya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia adalah campur-campur. Teman-teman sekalian, saya adalah orang yang dulu waktu di Makassar dengan di Jogja, ini mungkin apakah efek saya tinggal di Jakarta atau efek saya sedikit menekan ketidaksetujuan itu. Dulu saya tidak setuju dengan sikap istilahnya bahasa Jaksel itu atau bahasa campur-campur. Dan alasannya ya sama yang seperti tadi, netizen Twitter menggugat itu, kalau pakai bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris ya bahasa Inggris, jangan campur-campur. Saya pada akhirnya tidak mempermasalahkan itu lagi. Kalau dulu waktu di Makassar, Jogja itu ya saya sangat merasa bahwa itu terlalu belagu, terlalu bergaya, sombong, bergaya, dan tidak menghormati bahasa Indonesia. Tidak menghargai bahasa Indonesia. Pada akhirnya, saya pada satu titik menyadari bahwa mungkin mungkin ada beberapa alasan orang yang memperlakukan bahasa seperti itu. Mungkin karena dia bergaya, mungkin dia sok-sok tadi, mungkin dia sedang belajar, atau mungkin dia alam bawah sadar dia, atau pada saat masa kecil orang tuanya mendidik dia untuk menggunakan bahasa Inggris. Jadi di lingkungan rumahnya dia dipaksa atau diajari untuk menggunakan bahasa Inggris. Sedangkan ketika dia pergi keluar rumah, dia menggunakan bahasa Indonesia. Di pikiran saya, karena dia sudah terbiasa dengan bahasa Inggris, terbiasa juga dengan bahasa Indonesia, pada akhirnya dia bertemu di satu titik, yaitu mixing tadi, nyatu tadi, bercampur gitu, antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Saya tidak mempermasalahkan itu pada akhirnya. Sampai titik ini, mungkin di masa-masa tahun 2019 masih saya percaya itu, saya sudah mulai lupakan, sudah mulai setuju dengan tidak apa-apa, tidak mempermasalahkan lagi itu. Karena saya dengan alasan tadi, mungkin dia sedang belajar itu. Kedua, mungkin dia memang sudah terbawa sejak kecil, dan di rumah dia menggunakan bahasa Inggris atau campur-campur gitu. Ya beda saya ketika saya di kampung, ya saya pakai bahasa Indonesia dan bahasa daerah, bahasa Bajo gitu. Dan mereka yang anak Jaksel atau anak Jakarta yang terdidik, punya orang tua kaya,
punya akses ke sekolah-sekolah Inggris, sekolah internasional, pada akhirnya menggunakan bahasa Inggris apa dan sebagainya. Yang perlu kita ketahui juga, bahasa Indonesia itu bukan murni, ya kata si siapa, Remi Selado, ya ada banyak bahasa asing yang ada di Indonesia, serapan-serapan, baik serapan dari Portugis, dari Belanda, dari Inggris. Ya, mengapa tidak kita menggunakan itu? Mau saya, tidak ada masalah ketika orang menggunakan bahasa campur-campur itu. Asalkan dalam lingkungan non formal, artinya ya kita nongkrong, orang pakai bahasa campur-campur, tidak ada masalah. Atau juga bahasa Indonesia kadang-kadang dicampur dengan bahasa Jawa gitu ya. Atau teman-teman Sunda menggunakan bahasa Sunda kadang-kadang, bahasa Indonesia kadang-kadang, campur-campur begitu. Atau teman-teman di tempat lain, atau Makassar misalnya. Jadi ada bahasa ibu kita, misalnya saya bahasa Bajo misalnya. Jadi saya itu kadang-kadang keceplosan dengan logat Bangge atau kata bahasa Bajo. Walaupun belakangan ini saya sudah bisa rem gitu, bahwa ya saya menggunakan bahasa Indonesia yang setidaknya yang dipakai oleh teman-teman di sini gitu. Jadi teman-teman yang pakai bahasa campur-campur itu mungkin dia punya berpikirnya pakai bahasa Inggris, tetapi dia berbicara dengan teman-teman yang mayoritas bahasa Indonesia, sehingga dia berusaha untuk pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi menurut saya tidak ada masalah sebenarnya. Asalkan tadi dia hanya di tempat tongkrongan, atau dia hanya berdua dengan kekasih atau dengan teman. Tapi saya juga cukup tidak suka ketika bahasa campur-campur ini dipergunakan dalam yang formal. Misalnya presiden gitu ya. Presiden menggunakan bahasa campur-campur di depan publik. Ya jelas kita tidak suka lah. Wong dia itu pejabat publik itu. Intinya, orang yang tidak boleh menggunakan bahasa campur-campur adalah pejabat publik. Kalau selagi dia bukan siapa-siapa, rakyat biasa, dan dia nongkrong di warung kopi, dia menggunakan bahasa campur-campur, tidak ada masalah. Begitupun juga ketika teman-teman membuat status, membuat tweet, Instastory, ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya, bahasa Jawa campur, tidak ada masalah. Bagi saya yang sekarang ya. Ya kalau yang dulu saya agak sedikit sinis sih. Tetapi kalau dia membuat tulisan di media, tulisan di buku misalnya, atau membuat tulisan di media massa, jelas saya tidak kompromi dengan campur-campur itu. Sebab ketika kamu menggunakan bahasa Indonesia dalam menulis, ya kamu harus gunakan bahasa Indonesianya dengan baik. Tapi kalau di Instastory-mu, ya silakan kamu mau mixing, mau pakai bahasa apa terserah, mau campur-campur terserah. Tapi ketika kamu menulis di buku, ya kamu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Tidak boleh di mixing-mixing gitu. Pada akhirnya, saya tidak keberatan dengan teman-teman yang menggunakan bahasa campur. Sampai jumpa di video selanjutnya.